Hormati pemimpin rohani. Ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka, raja-raja dihukumnya oleh karena mereka, jangan mengusik orang-orang yang kurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Mazmur 105 ayat 14-15. Dalam Bilangan 12 ayat 1-16, Alkitab menceritakan tentang Harun dan Miriam yang melawan Musa terkait istrinya yang seorang perempuan Kus. Mereka mempertanyakan kepemimpinan Musa dan menyatakan bahwa Tuhan juga berbicara kepada mereka. Tuhan mendengar perkataan mereka dan memanggil mereka beserta Musa ke kemah pertemuan. Di sana, dia menampakkan diri kepada mereka dalam tiang awan dan menegur Harun dan Miriam, menegaskan posisi khusus Musa sebagai hambanya. Dia menyatakan bahwa dia berbicara kepada para nabi melalui penglihatan dan mimpi, tetapi dengan Musa, dia berbicara secara langsung, mengungkapkan kemuliaannya, dan bertanya kepada Harun dan Miriam yang berani menentang hamba pilihannya. Inilah yang saya ingin engkau perhatikan sebagai konsekuensi dari kesalahan mereka. Alkitab berkata, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia, Bilangan 12 ayat 8-9. Dia menjadi marah dan apa yang dilakukannya? Dia pergi. Tetapi ini intinya, ketika hadirat Tuhan pergi seperti itu, maka permasalahan datang. Ada banyak orang yang tidak menyadari bahwa inilah yang terjadi pada mereka ketika mereka menjadi sulit diatur, menciptakan pemberontakan, menjadi tidak patuh dan tidak menghormati otoritas di dalam rumah Tuhan. Mereka bahkan tidak tahu kapan hadirat Tuhan pergi. Itu juga mengingatkan kisah Simson. Tuhan selalu bersamanya sampai dia tidak taat. Saat musuh datang, Simson terbangun sambil berpikir, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Hakim-Hakim 16 ayat 20 GNT. Roh Tuhan tidak datang padanya seperti biasanya, dan musuh menangkapnya dan mencungkil matanya. Penting untuk selalu menghormati Tuhan dan mengikuti firman-Nya dan jalan-jalannya, dan tidak pernah mencemarkan otoritas rohani seperti yang dilakukan Harun dan Miriam. Jangan berbicara menentang para pelayan Tuhan, jangan menghakimi mereka. Ingat apa yang Alkitab katakan, siapakah kamu, sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri, Roma 14 ayat 4. Haleluya! Mari kita berdoa. Bapa terkasih, terima kasih untuk para pemimpinku dan mereka yang telah Engkau tempatkan dalam posisi otoritas atas aku untuk mengasuh, melatih, dan membesarkan aku di jalan kebenaran dan kesalehan. Aku rela tunduk pada bimbingan dan arahan yang mereka sediakan melalui Roh. Sifat kasih dan kerendahan hatimu terhadap Kristus selalu terwujud di dalam dan melalui aku, dalam nama Yesus. Amin. Ayat renungan hari ini terdapat dalam 1 Samuel 15 ayat 22, Ibrani 13 ayat 17, Roma 13 ayat 1.